Ya, baik, saya akan menyajikan di sini instruksi pemodelan SAS ya. Dari data ke model ya, pembelajaran integral, fungsi dan grafiknya dan juga aljabar. Nah, di sini tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan masalah atau proyek atau inquiry dunia nyata melalui instruksi langsung, yaitu berupa video atau kertas instruksional dalam bentuk pemodelan kognitif, kucing, dan scaffolding, dan atau eksplorasi dan refleksi terbimbing menggunakan asesmen formatif umpan balik yang terkait konten integral, fungsi, dan grafiknya, aljabar menggunakan konteks penyebaran SAS di Singapura. Jadi ini menggunakan konteks internasional ya. Nah, di sini informasi konteks di sini ada data ya. Data Singapura dari hari ke hari ya. Dari hari pertama sampai ke hari 70 ya. Di sini ada banyaknya yang terinfeksi ya. Hari pertama satu, hari kedua dua, hari ketiga tetap dua, hari keempat tetap dua, hari kelima meningkat jadi tiga nambah satu, hari keenam tetap tiga, tujuh tiga, hari ke-8 nambah lagi dua jadi lima dan seterusnya ya. Nah di sini datanya sampai ke hari 70 ada totalnya ada 206 orang. Nah, semua data ini diambil dari artikel ya oleh Ang Keng Cheng 2004, judulnya A Simple Model for a SAS Epidemics. Teaching dalam jurnal Teaching Mathematics and Its Application 2004 artikelnya. Nah, pertanyaan dunia nyata yang diajukan adalah bagaimana Anda menemukan model atau rumus formula terbaik untuk menentukan banyaknya yang terkena SAS dari hari ke hari. Nah, pertanyaan penuntunnya adalah bagaimana model matematika untuk memprediksi banyaknya yang terkena SAS dari hari-hari ke menggunakan integral. Jadi menggunakan integral, jadi konsep kalkulus di sini dipakai. Nah, data yang terkena SAS dan hari ke hari ini yang diperlukan. Ini yang diberikan ada. Model matematika yang menyatakan hubungan antara waktu dan banyak terkena SAS. Ini akan dicari apa matematikanya. Di sini kita asumsikan dia adalah fungsi eksponen dengan menggunakan kalkulus integral ya. Nah nih, asumsi pertama persamaan yang memenuhi hubungan antara waktu dan banyaknya yang terkena SAS X adalah dx per dt sama dengan beta xy, beta kali x kali y, x ini banyaknya yang terkena infeksi dan y ini adalah eh, yang x ini yang terkena dan y ini yang susceptible ya atau yang sehat ya. Di mana x tambah y sama beta n dan n adalah banyak seluruh yang terkena SAS sehingga dapat ditulis dx per dt sama dengan x ke 1 min xn x per n. Populasi adalah tercampur secara homogen dan mempunyai ukuran n konstan sepanjang periode endemik ya, periode epidemik. Nah, asumsi yang ketiga, tidak ada orang imun kebal terhadap penyakit dan semua individu terinfeksi adalah menular. Populasi dibagi menjadi dua kompartemen yaitu sehat dan susceptible, jadi sehat dan susceptible dan terinfeksi dan menular. Komunitas di dalam penyakit menyebar tertutup, yaitu N individu dalam komunitas tidak meninggalkan sistem dan pada akhirnya semua akan terinfeksi. Nah, variabel misalkan bahwa banyak yang terkena SAS adalah X orang pada hari ke T. XT nyatakan banyak yang terkena SAS adalah X orang pada hari ke T. YT adalah jumlah individu susceptible di waktu T. Jadi X ini yang terkena penyakit, terkena SARS, dan Y ini yang susceptible atau sehat ya, masih susceptible. Nah, ini kita buat dari data kita kita buat scatter plot kita plot sehingga hasilnya seperti ini ya, grafiknya scatter plot. Nah, bisa soal matematik ya. Misalkan bahwa XT adalah jumlah yang terinfeksi di waktu T dan Y adalah jumlah individu sesuai di waktu T. Sehingga XT tambah Y itu sama dengan N. Nah, tingkat perubahan XT tergantung pada banyak infeksi dan banyak individu susceptible. Serta kontak dan interaksi di antara mereka. Interaksi ini secara umum diketahui sebagai interaksi aksi massa yang disajikan sebagai perkalian X dan Y. Kita tulis dx per dt sama dengan beta XY. Jadi, mengapa perkalian? Karena dia interaksi ya antara yang sehat dengan yang infeksi tadi ya. Dan beta adalah konstanta secara proporsional. Nah, kita kita substitusi Y sama dengan N kurang X. Kita peroleh persamaan diferensial. Dx per dt sama dengan beta X N kurang X. Kita misalkan bahwa K sama dengan Bn. Maka beta sama dengan K per N dan diperoleh
dx per dt sama dengan k per n kali x, n kurang x, maka sama dengan kn di dalam kurung, buka kurung 1 min n per x tutup kurung. Sehingga dx per dt sama dengan kx kali 1 min n per x. Nah, persamaan satu itu adalah penyebaran penyakit. Jadi ini tidak persamaan satu ya. Ini persamaan satu. Dx per dt kx kali 1 min x per n. Ini disebut adalah penyebaran penyakit yang dapat dikomunikasikan secara tinggi seperti SARS ya. Asumsi bahwa komunitas di dalam penyakit menyebar tertutup, yaitu N individu dalam komunitas tidak meninggalkan sistem, pada akhirnya semua akan terprediksi. Dengan variabel terpisah kita boleh integral D per X per N kurang X sama dengan KN dt. Jadi ini adalah variabel terpisah, X sama X, T sama T, tapi T ini tidak ada ya. Jadi dx per N, X, N kurang X, jadi N kurang X sama dengan K dt. N adalah konstanta diabaikan. Karena di sini N ini adalah Kn ini cukup satu diambil. K konstanta, N konstanta. Jadi perkalian dua konstanta cukup diambil satu saja ya. Maka N konstanta diabaikan. Dengan pecahan parsial, A per X ditambah B per N kurang X ditambah dengan per X N kurang X. Nah, maka dikali-kalikan di sini kali silang 1 per X N kurang X. Maka A sama dengan B supaya 0 di sini koefisien X-nya 0. Maka A sama dengan B, AN sama 1. N diabaikan ya, maka 1 ya. Jadi buang saja N-nya. Maka A1, B1. Sehingga dia menjadi persamaannya 1 per X ditambah 1 per N kurang X dx sama dengan K dt. Jadi N itu dihilangkan supaya dia sederhana ya. Maka integral 1 per X ditambah 1 per N kurang X dx sama dengan K dt. Nah, integral 1 per X adalah ln X min ln N kurang X sama dengan K T plus C. Jadi C ini konstanta. C adalah konstanta. Untuk mencari C, kita gunakan syarat awal. X0 sama dengan X0. Maka ln X dikurang ln N kurang X sama dengan K T ditambah C. Nah, di sini ln X dibagi karena ini sifat logaritma per N kurang X ditambah sama dengan KT plus C. Jadi X per N kurang X pangkat KT plus C. Untuk T-nya 0, ini syarat awal ya. Ya. Maka masukkan T-nya 0, berarti X0 dibagi N dikurang X0 sama dengan pangkat C. Mengapa? K ini kali 0, T-nya 0, maka ke 0. Maka 0 tambah C. Maka C-nya adalah ln X0 dibagi N dikurang X0. Maka substitusikan. Kita boleh ln X per N kurang X sama dengan KT plus ln. Nah, maka kita hitung lagi di sini. Maka KT kita jadikan ln. Sehingga dia bentuk ln semua. Maka ln X per N kurang X sama dengan ln pangkat KT. Kalau dia penjumlahan dia perkalian. N X0 N kurang X0. Maka N per N kurang X sama dengan pangkat T. Pangkat KT. Kalikan ini hilangkan ln-nya ya. Maka di sini diperoleh N kurang X0 X sama X dikumpulkan ya. X kita kali silang ini, kali silang X0 kali pangkat N kurang X. X sama X dikumpulkan, N dikurang X0 X ditambah X0 pangkat KT X sama dengan N X0 pangkat KT. Maka kita kita apa namanya? Kita asosiatifkan N kurang X0 ditambah X0 pangkat KT X sama dengan N X 0 pangkat KT jika maka X-nya adalah diperoleh X-nya. N X0 pangkat KT per N dikurang X0 ditambah X0 pangkat KT. Selanjutnya penyebut dan pembilang dibagi dengan X0 pangkat KT. Maka diperoleh N X N ya. Ini habis kita bagikan. N per X0 pangkat min KT. Karena dia kalau dia pembagian pangkatnya jadi negatif. Ini juga habis X0-nya pangkat min KT plus 1. Ini habis. Karena dia dibagi dengan X0 pangkat KT. Maka diperoleh N per 1 plus X0 min 1 pangkat KT. Jadi solusi model logistik sederhana adalah N sama dengan N per 1 plus N per X0 min 1 pangkat min KT. Jadi model logistik sederhana yaitu kita peroleh ini. Nah, untuk mencari K kita gunakan kesalahan oleh Lawson dan Tabo. Ini rumusnya. E sama dengan ini seperti ini. Jadi X topi ini adalah nilai data dan X ini adalah nilai model ya. Kita jumlahkan nanti. Dan seterusnya sehingga kita gunakan Excel di sini inisialnya K itu kita buat inisial. Boleh terserah kita buat inisial mau 2 mau 0, itu biasanya antara 0 dan 1 ya. Inisialnya 0,3 ini 0,2.
Nanti sistem komputer yang akan mengubahnya. Masukkan hari X hari ini, dan ini masukkan dari data ya, banyaknya data. Nah, kita hitung berdasarkan rumus tadi, model tadi. Berdasarkan model tadi, model matematika tadi. Yang diperoleh, lagi tadi X, maka jadi N per X0 min 1. Maka ini dapat diperoleh, sorot ke bawah, E pangkat 0,5 T. Karena inisial K adalah 0,5. Ini dapat. Kemudian kita cari juga yang penyebutnya. Ini penyebut 1 ditambah N dibagi X0 min 1 kali E pangkat 0,5 T. Nah, maka diperoleh, disorot ke bawah. Kemudian yang model tadi ada N per 1 plus N dibagi X0 kurang T dikali E pangkat KT. Maka ini diboleh. Nah, berdasarkan rumus Lawson Tabor tadi, Lawson dan Tabor, jumlah ya selisih kuadratnya dihitung di sini. Nah, maka sorot sampai ke 70 data. Kena ada 70 data tadi ya. Nah, data 70. Maka diperoleh errornya. Ini kita klik ya. Kita klik pada tool, data tool, kemudian solver tool. Maka kita pilih yang ini tadi ya. Kita pilih error tadi ini yang akan kita tuju, yang diminimalkan errornya. Kita akan meminimalkan kesalahan dan mengubah nilai K. Nah, meminimalkan error dan mengubah nilai K. Kemudian kita klik solve, maka muncul seperti ini dia. Muncul nilai errornya 0,6. 0,6570556. Dan sedangkan nilai K-nya di sini di awal tadi, nilai K adalah min 0,16854267. Ini yang kesalahannya paling minimal ya, paling kecil atau minimal ya. Nah, setelah itu kita bandingkan antara data dengan menggunakan scatter plot pada Excel. Yang biru ini menunjukkan data asli ya. Sedangkan yang merah ini data model. Jadi dia ada kesalahan sedikit ya. Agak tidak semuanya dia tertimpa di sini, masih ada yang terlihat di sini ya. Terlihat dua ini. Kalau dia memang sama persis maka dia akan sama berimpit betul. Maka ini masih ada kesalahan ya. Nah, model matematika untuk menjelaskan fenomena SAS adalah model logistik sederhana yang ini. K-nya min 0,1685 dan errornya 0,657. Jadi seperti ini ya. Modelnya masih ada kesalahan dan berarti ini modelnya masih perlu revisi ke depannya. Nah, hasilnya boleh adalah baik, valid ya, valid. Baik secara matematika maupun dunia nyata, namun perlu perbaikan model untuk mengurangi error. Jadi ini laporannya ya. Soalnya kita bisa menggunakan yang mana kita ubah nanti model ini supaya lebih lebih baik lagi ya. Nah, tugas Anda mengerjakan lembar kerja dengan menggunakan data yang mirip atau konteks yang mirip dengan konteks atau masalah dalam video ini. Semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin.